Bagaimana awal mulanya paham komunis bisa masuk ke Indonesia? Komunisme masuk ke Indonesia dipelopori oleh seorang warga negara Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. Ia adalah Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snevliet atau Henk Snevliet. Pada tanggal 4 Mei 1914, Snevliet bersama kawan-kawan sosialisnya berkumpul di Mariengebouw, Surabaya. Ia bersama beberapa orang, diantaranya Piet Bergsma, H.W. Dekker, dan J.A. Brewster, mendirikan sebuah forum debat kaum sosialis Belanda yang diberi nama Indische Sociaal Democratische Vereniging atau ISDV. Para anggota ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial. Oktober 1915, ISDV mulai menerbitkan surat kabar berbahasa Belanda yang diberi nama Het Vrije Woord atau Kata yang Merdeka, dengan Adolf Bars sebagai editornya. Di tahun itu juga, Snevliet berkenalan dengan pemuda Indonesia yang aktif dalam gerakan kiri, yaitu Semaun. Semaun bertemu dengan Snevliet di Surabaya dan langsung terkesan dengan sikap manusiawi dari Snevliet. Setelah pertemuan itu, Semaun belajar banyak dari Snevliet dan bisa menduduki posisi sebagai sekretaris di ISDV. Selain Semaun, beberapa pribumi yang belajar dari Snevliet yaitu Darsono, Alimin, dan Musso. Mereka juga sempat bergabung dalam organisasi yang bernama Sarekat Islam. Ketika Snevliet memindahkan markas dari Surabaya ke Semarang, ISDV semakin menarik karena berhasil merekrut orang-orang dari berbagai elemen agama, nasionalis, dan berbagai aktivis lainnya. Pada tahun 1917, ISDV resmi meluncurkan surat kabar berbahasa Indonesia yaitu Suara Merdeka. Setelah itu, ISDV juga membentuk blok dengan organisasi anti-kolonialis yaitu Sarekat Islam. Pada Kongres ISDV di Semarang bulan Mei 1920, nama ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau yang disingkat PKH. Semaun menjadi ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Sekretaris, bendahara, dan 3 dari 5 anggota komite adalah orang Belanda. Dan PKH menjadi Partai Komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Pada Kongres Komintern ke-5 tahun 1924, PKH menekankan bahwa prioritas utama adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh, karena tidak mungkin akan adanya revolusi yang sukses tanpa persatuan kelas buruh. Pada tahun itu juga, nama PKH kembali diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Meskipun Snevliet terusir dari Indonesia sejak 1918, ia adalah mahaguru dari komunis pemula seperti Semaun, Darsono, Musso, Tan Malaka, Sarjono, dan lain-lain pada angkatan pertama. Setelah mereka tersingkir, muncul tokoh-tokoh komunis generasi selanjutnya macam Tan Lingji, Setiajid, Abdul Majid, Darusman, atau Amir Syarifuddin. Pasca tahun 1950, muncul juga generasi M. Lukman, Nyono, Nyoto, dan D.N. Aidit. Sang pelopor komunis di Indonesia, Snevliet, meninggal pada tanggal 13 April 1942.